誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Seperti biasanya, setelah chapter terbaru dari manga Bakugan Tokyo Revengers terbit, kini saatnya kita membahas mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan sebelumnya. Pada video kali ini, kami pun sudah merangkum 2 poin penting yang terjadi pada chapter 238. Yang pertama mengenai alasan mutlak kenapa Takemichi, Inui, dan Hakai ingin merekrut Mitsuya ke dalam geng Black Meong. Kemudian yang kedua mengenai seragam seperti apa yang dibuat oleh Mitsuya, dan untuk siapa seragam itu dibuat. Selain kedua bahasan utama tersebut, kami juga sudah menyiapkan pembahasan ekstra di akhir video yang sayang sekali untuk kita lewatkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang tertarik dan ingin tahu mengenai semua penjelasan kami, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari breakdown yang pertama, yaitu mengenai alasan mutlak kenapa Takemichi, Inui, dan Hakai ingin merekrut Mitsuya. Hal ini sebenarnya sudah disampaikan secara langsung di dalam manganya, di mana pada awal chapter, ketika Takemichi memulai rapat pertama geng Black Meong, dia pun secara spontan langsung menyarankan jika yang dibutuhkan oleh geng baru mereka adalah seorang penasihat dan juga orang yang pintar. Namun ternyata kedua hal tersebut bukanlah alasan utama kenapa Takemichi, Hakai, dan Inui sangat antusias sekali ingin merekrut Mitsuya ke dalam geng mereka. Justru yang menjadi alasan utama mereka ingin merekrut Mitsuya adalah karena geng Thousand Winter membutuhkan seseorang yang mempunyai selera yang bagus. Atau sederhananya mereka butuh orang yang mengerti tentang fashion. Mungkin bagi sebagian orang detail kecil pertama ini merupakan hal yang sepele. Namun bagi kami justru sebaliknya. Hal ini adalah sebuah tanda sekaligus sebuah bukti jika Takemichi sudah berniat dan pasti akan mengganti nama, seragam, sekaligus logo dari geng Black Meong alias Thousand Winter. Jika minggu lalu semua hal itu hanyalah opini dan teori, namun setelah chapter 238 keluar, prediksi mengenai perubahan nama dan seragam dari geng Takemichi pun akhirnya menjadi fakta. Sekarang kita hanya tinggal menunggu waktu saja, sampai akhirnya Mitsuya secara resmi mau bergabung ke dalam geng baru milik Takemichi. Sekarang kita masuk ke breakdown kedua sekaligus breakdown terakhir yang ada pada video ini, yaitu mengenai seragam seperti apa yang dibuat oleh Mitsuya, dan untuk siapa seragam itu dibuat. Walaupun pada chapter 238 Mitsuya tidak pernah menyampaikan secara langsung tentang model seperti apa yang sedang dia kerjakan dan untuk siapa seragam itu ditujukan, namun jika kita baca dan lihat dengan lebih teliti lagi, semua pertanyaan di atas pun bisa dengan mudah kita jawab. Yang pertama sudah jelas, jika seragam atau pakaian yang dibuat oleh Mitsuya tersebut awalnya ditujukan untuk Draken. Hal ini bisa dibuktikan dalam percakapan antara Takemichi dan Mitsuya yang ada di panel ini. Di mana pada momen itu Mitsuya berkata, "Aku ingin dia melihatnya." Dia yang dimaksud oleh Mitsuya adalah Draken. Nah, dari sini sebenarnya sudah sangat jelas sekali. Karena Draken sudah mati lebih dulu sebelum Mitsuya dapat mewujudkan janjinya, Mitsuya pun kini menjadi kehilangan arah dan terjatuh ke dalam kegelapan. Mitsuya yang awalnya adalah orang yang tenang, santai, dan juga penyayang, saat ini berubah menjadi Mitsuya yang sangat temperamen. Dalam chapter 238, hal mengenai ini pun sudah ditujukan secara langsung, di mana pada salah satu panelnya terlihat Mitsuya yang sedang emosi. Dengan cepat dia langsung merobek dan melempar kertas tersebut ke arah Luna. Namun bukannya khawatir, Mitsuya justru hanya berkata, "Oh, ternyata hanya kau, Luna." Respon tersebut sudah cukup membuktikan jika Mitsuya sudah biasa melakukan itu kepada Luna dan sudah terbiasa kasar kepada Luna serta Mana semenjak kematian dari Draken. Padahal Mitsuya lah orang yang mengajari Hakai untuk tidak pernah kasar kepada orang lain, khususnya kepada perempuan. Mitsuya juga pernah berkata, jika kekerasan hanya boleh digunakan dengan tujuan untuk melindungi, bukan untuk menyakiti. Sangat ironis sekali, bukan? Selanjutnya kita coba jawab mengenai pertanyaan yang kedua, yaitu desain atau model pakaian seperti apa yang saat ini sedang dibuat oleh Mitsuya. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Oji-san akan jabarkan dulu ya, apa saja yang menjadi dasarnya. Pertama, seragam yang dibuat oleh Mitsuya ditujukan kepada Draken. Kedua,
Untuk mengenang Draken, Mitsuya pasti akan memasukkan unsur tato naga sebagai motif dari seragam tersebut. Nah, dari kedua dasar di atas, maka kemungkinan besar desain atau model seragam yang sedang dibuat oleh Mitsuya kurang lebih sama dengan pakaian yang digunakan oleh Draken pada cover volume ke-25. Ingat, Ken Wakui sudah sering sekali menyampaikan, jika tidak ada satupun gambar yang tidak memiliki makna. Semua hal yang digambar dan dibagikan oleh Ken Wakui selalu menjadi sebuah petunjuk mengenai bocoran cerita yang akan muncul di mangannya. Contoh sederhananya adalah official art yang dibuat oleh Ken Wakui di hari ulang tahun Chifuyu dan juga perayaan 800.000 follower. Di momen itu, Ken Wakui membagikan sebuah gambar dari logo geng Thousand Winter yang ada pada kunci motor milik Chifuyu. Ya, apapun itu, yang jelas desain seragam atau pakaian yang dibuat oleh Mitsuya pasti tidak akan jauh dari Draken dan juga motif naga. Oh iya, selain kedua hal tersebut, masih ada hal menarik lain yang muncul pada chapter 238. Contohnya ada pada gambar ini. Di panel ini jelas sekali jika Mitsuya masih menyimpan foto dari para anggota geng Tokyo Manji. Menarik banget bukan? Padahal sebelum Draken meninggal, Mitsuya sudah pernah berkata, jika dirinya sudah move on, atau sudah bisa melupakan semua kehidupannya saat masih menjadi berandalan. Ternyata kenyataannya justru sebaliknya. Dari panel ini terlihat sangat jelas sekali, jika Mitsuya masih ingin kembali menjadi seorang berandalan dan hidup di dunia berandalan lagi bersama semua teman-temannya yang dulu, seperti Maiki, Baji, Draken, Pachin, Peihan, Hakai, serta Souta dan Nahoya Kawata. Menurut kami, panel ini adalah sebuah petunjuk nyata. Jika cepat atau lambat, Mitsuya pasti akan melakukan comeback ke dunia berandalan. Namun sebelum itu terjadi, dia masih harus menepati janjinya lebih dahulu kepada Draken untuk menjadi seorang desainer terkenal. Nah, festival atau lomba fashion show inilah yang akan menjadi titik penentuannya. Entah apa yang akan terjadi di chapter selanjutnya. Apakah Mitsuya bisa menang? Atau malah festival tersebut akan terganggu dengan kehadiran dari geng-geng berandalan yang datang untuk mengacau. Oh iya, di video selanjutnya, Oji-san akan membahas hal lain yang tidak kalah menariknya dari ini, yaitu mengenai hubungan paralel antara Izana, Kisaki, dan juga Mitsuya, serta kemungkinan terjadinya pertempuran kecil ketika festival tersebut sedang berlangsung. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video bagian kedua. Bye-bye.